Yo 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 yo. Selamat datang kembali di sini, di mari neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series Part 32. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di sebuah laut terdapat sebuah lomba balap renang antara Pokemon bersama trainernya. Ternyata balapan tersebut adalah sebuah video yang sedang disaksikan di lab penelitian. Di sana Profesor Sakuragi mengatakan jika video tersebut adalah balapan renang yang diselenggarakan di kota Minamo. Tak hanya itu, peserta balapan di sana juga ada shower yang kali ini akan menjadi fokus pembahasan. Lalu karena adanya showers, Eevee begitu gembira dan membayangkan jika dirinya bisa berevolusi menjadi shower. Melihat jika Eevee begitu berharap akan hal tersebut, Profesor Sakuragi pun mengatakan ke Koharu jika ada kemungkinan shower menjadi evolusi Eevee di masa mendatang. Mendengar itu, Koharu mengingat perkataan seorang peneliti saat pertama kali Koharu mendapatkan Eevee-nya, yakni Eevee yang misterius dan memiliki gen yang tidak stabil, seperti video part 25. Sampai di durasi akhir, video itu memperlihatkan kemenangan shower atas lomba balapan renang. Melihat hal tersebut, Renji dan Kikuna menambahkan informasi jika ternyata trainernya shower adalah murid yang terkenal di zaman mereka masih pelajar yang bernama Kairi. Mendengar itu, Koharu pun meminta izin ke Profesor Sakuragi untuk pergi bertemu Kairi supaya lebih mengetahui tentang evolusi dari Eevee. Lantas Satoshi dan Guy pun juga turut serta untuk ikut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di prefektur Hun, kota Minamo. Karena mereka belum bertemu dengan Kairi, akhirnya mereka bertanya ke seseorang tentang keberadaan Kairi. Sampai pada akhirnya mereka pun mulai mencari Kairi di tempat berlatihnya. Dan benar saja Pokemon Shower yang mereka ingin temui telah muncul. Diikuti kemunculan Kairi dari belakang mereka. Lalu di sana Kairi menanyakan apakah benar tujuan mereka datang untuk mengenal Shower lebih dalam, terutama untuk Eevee. Karena memang itu tujuannya, Kairi pun memanggil Shower. Lalu setelah itu ada sebuah perkenalan antara Shower dengan Pikachu, Eevee, dan Sarunori. Lantas setelah itu Kairi menjelaskan jika ingin mengetahui terkait Shower, cara tercepat adalah dengan masuk ke dalam laut bersamanya. Kemudian Kairi menawarkan ke mereka apakah ingin ikut bertanding balapan untuk hari esok. Mendengar itu Satoshi dan Go langsung menyetujui. Sementara Koharu terlihat masih memikirkan sesuatu. Lalu di sana Satoshi memilih Unoragon untuk pertandingan balapan besok. Sementara Go memilih Dugong. Lantas di sana sesuatu yang dipikirkan Koharu adalah karena ia hanya memiliki Eevee, Pokemon yang bukan tipe air. Namun Kairi membolehkan Koharu untuk ikut dalam pertandingan. Sebelum mengikuti pertandingan besok, mereka terlebih dahulu melakukan latihan di laut. Di sana ada sesuatu yang menarik, bahwasanya Unoragon tidak dapat berenang, namun berlari dengan cepat di dasar laut. Lalu yang lebih menarik lagi, ternyata mereka semua dapat bernafas di dalam air. Ketika mereka menyelam, ada seekor Pokemon Sakurabis. Di sana terlihat Go sangat ingin menangkapnya. Sementara Dugong terlihat jatuh cinta pada pandangan pertama, namun karena Sakurabis terlihat berpergian, Dugong pun nampak kecewa. Setelah itu latihan mereka berpindah di area pertandingan. Setelah selesai berlatih, mereka pun beristirahat. Di sana Koharu menanyakan ke Kairi terkait alasan kenapa Eevee-nya berevolusi menjadi Shower. Lalu Kairi menceritakan jika dirinya dahulu adalah perselancar profesional. Di samping itu, Eevee miliknya juga menyukai air, sehingga pada suatu saat Kairi membawa Eevee untuk berselancar.
Lalu setelah itu, demi kebaikan untuk Eevee, akhirnya Kairi memutuskan untuk mengevolusi Eevee menjadi Shower. Setelah bercerita, Go lalu bertanya ke Koharu terkait keinginannya pada Eevee untuk berevolusi. Nivea, 그래서 Nivea. Dan jawaban Koharu membuat Go tercengang karena ia tidak menginginkan keputusan tersebut. Namun Koharu lebih menyerahkan semuanya ke Eevee terkait evolusi yang akan dipilihnya. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba dan perlombaan segera dimulai. Sampai pada sebuah situasi di mana Dugong tak sengaja melihat kembali sekumpulan Pokemon Sakura Beast. Jelas ia jatuh cinta, tapi di samping itu ada seekor Pokemon laut yang mengikuti Sakura Beast. Di sana Dugong yang terbakar cemburu langsung pergi keluar area untuk menemui Pokemon tersebut. Di sisi lain, Eevee mengetahui kepergian Dugong dan langsung menyusulnya, diikuti Koharu dari belakang. Lalu fokus kembali ke Dugong yang ternyata langsung menampol Pokemon laut itu dan terjadilah baku hantam. Sementara itu, Satoshi dan Go baru tersadar ketika mereka sudah mencapai garis finish, yakni kehilangan keberadaan Dugong, Eevee, dan Koharu. Lalu kembali ke Koharu yang saat menganalisis ternyata Pokemon laut itu bernama Huntail. Lalu pertarungan dilanjutkan. Namun karena Dugong terlihat kewalahan, Koharu pun membawanya untuk menjauh dari Huntail. Hingga mereka memasuki gua dan Huntail menyerang hingga membuat gua tersebut tertutup. Tapi dari luar Huntail masih mencoba untuk menghancurkan gua itu. Sampai pada akhirnya Shower muncul dan langsung menyerang Huntail. Sementara itu Satoshi dan Go dengan Unoragon mereka mencoba untuk menghancurkan bebatuan yang menutupi gua. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil. Namun tiba-tiba pertarungan antara Huntail dan Shower mengarah ke mereka. Tapi untungnya serangan Huntail ditahan oleh Shower. Melihat itu, Eevee pun langsung turut untuk turun tangan dengan mencoba meniru teknik Hydro Pump milik Shower. Jelas di sana Kairi sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Eevee. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil. Setelah pertarungan selesai, Dugong pun meminta maaf ke Huntail atas perbuatannya karena menampol duluan. Lalu tiba-tiba muncul Sakura Beast. Hancur dah hancur. Tak terasa sore pun tiba. Nampak di sana Kairi memberikan Water Stone ke Koharu. Lalu Koharu menawarkan ke Eevee apakah ia mau berevolusi atau tidak. Dan pilihan Eevee ternyata tidak ingin berevolusi terlebih dahulu. Sama halnya Koharu yang dapat memahami keinginan Eevee, karena ia mengingat perkataan ibunya jika sesuatu tidak perlu terburu-buru. Kemudian pada keesokan harinya di lab penelitian, Satoshi dan Go melaporkan ke Profesor Sakuragi terkait permintaan penyelidikan dari orang yang bernama Hoji. Oh ya, Hoji muncul di part 4. Di sana Satoshi dan Go mengatakan jika laporan yang diterima dari Hoji adalah kekeringan yang mendadak pada usaha onsen pamannya. Oh ya, onsen itu semacam sumber air panas untuk pemandian air panas. Lalu ditambah lagi ada dugaan dari warga setempat jika semua kejadian itu berasal dari Pokemon bencana, yakni Absol. Karena pada saat terjadi kekeringan, Absol berada di lokasi kejadian.
Kemudian diterangkan jika sebenarnya Absol sejak dulu memang disalah mengertikan dan disebut Pokemon bencana, karena Absol selalu muncul ketika ada bencana. Dari situlah Satoshi dan Go yang mengerti jika Absol bukan Pokemon bencana mencoba untuk menyelidiki di lokasi kejadian. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kota Fun, prefektur Hun, dan berjumpa kembali dengan Hoji. Seperti sebelumnya, inilah kebiasaan Hoji saat bersalaman. Kemudian Hoji mengajak mereka untuk melihat keadaan kota yang terlihat sangat sepi pengunjung, terutama dari kalangan turis. Hal tersebut diakibatkan karena memang banyak onsen yang mengalami kekeringan. Lalu Hoji mengajak mereka untuk melihat sebuah ukiran batu mengenai Absol. Ukiran tersebut dibuat oleh leluhur di desa itu, karena para leluhur ingin menyampaikan pesan jika ada bencana pasti ada Absol. Hoji juga menerjemahkan terkait bagian ukiran tersebut, bahwa pada zaman dahulu ketika Absol muncul, pasti onsen mengering. Satoshi lalu menyimpulkan bahwa ukiran itulah yang membuat warga menyalahkan Absol. Setelah itu Hoji membawa mereka ke tempat penginapan pamannya. Saat masuk ke dalam sana, ternyata sudah banyak orang yang bersiap dan bertujuan untuk memburu Absol. Mendengar itu Satoshi dan Go tak menyetujuinya. Di sana Go mencoba menjelaskan ke mereka tentang dugaannya bahwa kemungkinan Absol muncul bukan menjadi bencana, tapi memperingati adanya bencana kepada penduduk setempat. Tapi paman Hoji dan orang-orang di sana tak mempercayai ucapan Go. Dengan begitu Hoji meminta ke pamannya supaya memberi waktu Satoshi dan Go untuk menyelidiki secara langsung. Mereka bertiga lalu pergi ke lokasi kejadian. Di sana Go mendapatkan informasi jika onsen di kota Fun airnya berasal dari gunung Entotsu dan Hoji membenarkan hal tersebut. Hoji juga mengatakan jika penduduk takut untuk pergi ke gunung itu karena takut bertemu dengan Absol. Setelah itu Satoshi dan Go sepakat untuk pergi ke gunung Entotsu guna mencari tahu penyebab sebenarnya dari kekeringan yang terjadi. Sementara Hoji akan pergi untuk membujuk pamannya supaya tidak lagi memburu Absol. Satoshi dan Go lalu memulai perjalanan ke gunung Entotsu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Absol muncul menghadang mereka dan langsung menyerang. Setelah itu Absol pun kabur dan mereka lalu melanjutkan kembali perjalanannya. Sampai pada akhirnya mereka menemukan pipa-pipa yang menyalurkan air menuju ke onsen. Lalu Satoshi dan Go mengikuti pipa tersebut hingga menemukan sumbernya. Di sana terlihat jika lokasi sumber air semuanya terlihat membeku. Mengetahui akan hal tersebut, mereka menduga jika terjadi sesuatu di bawah tanah. Maka dari itu Go pun mengeluarkan Pokemon nukrar untuk menggali tanah. Namun belum juga mengetahui penyebabnya si nukrar sudah kedinginan, karena memang tanahnya sangat dingin. Lalu tiba-tiba udara dingin berhembus dan membuat mereka kedinginan. Di samping itu juga muncul sesosok Pokemon Onigori dan terjadilah pertarungan. Tapi tak lama karena kedinginan mereka pun memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu. Di samping itu mereka pun berusaha untuk membuntuti Onigori dengan mengendap-endap. Sampai di sebuah gua ternyata bukan cuma satu Onigori. Bahkan ada Pokemon lain yakni Yukiwarashi. Pokemon yang hanya bisa hidup di daerah bersalju. Melihat hal tersebut, Satoshi dan Go sepakat untuk mencari solusi, yakni memindahkan Pokemon-Pokemon itu ke tempat lain. Saat hendak akan melakukan rencananya, tiba-tiba Absol muncul dan mencegah mereka.
Lalu setelah itu Absol pun pergi tanpa menyerang kembali. Melihat hal tersebut mereka pun bertanya-tanya, sampai pada kesimpulan jika pasti ada sesuatu alasan yang diemban oleh Absol. Maka dari itu Go lalu mencoba untuk menghubungi Hoji. Di sana Go menyampaikan ke Hoji supaya ia memeriksa ulang terkait ukiran batu mengenai Absol. Apakah di ukiran itu kejadian semacam ini pernah terjadi pada zaman dahulu? Dan benar saja ketika Satoshi dan Go kembali melakukan perjalanan ke atas gunung, Hoji kembali menghubungi Go. Di sana Hoji menyampaikan jika memang ada sebuah fakta pada ukiran batu, yakni ukiran mengenai gambar gunung meletus. Lalu setelah mengetahui fakta itu, Go mencoba mencari tahu informasi lain di ponsel rotomnya dan menemukan informasi yakni kejadian itu memang pernah terjadi 300 tahun lalu, di mana Onigori pernah tersesat dan membuat mata air membeku. Tapi pada akhirnya es mulai meleleh dan menciptakan uap sampai akhirnya terjadi letusan. Di sana Go mengilustrasikan semacam kaleng soda yang dikocok dan meledak. Dan ternyata itu alasan kenapa Absol mencegah mereka untuk menangkap Onigori, karena ditakutkan daerah membeku yang ditempati oleh Onigori meleleh dan menciptakan ledakan di Gunung Entochu. Setelah itu tiba-tiba ada semburan uap. Melihat kejadian tersebut mereka langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana ternyata ada batu besar yang menutupi uap. Maka dari itu mereka sepakat untuk menghancurkan batu itu supaya uapnya keluar. Dan di sana Go mengeluarkan es bun. Tanpa disadari ternyata usaha mereka itu diamati oleh Absol. Dan tiba-tiba Absol membantu mereka untuk menghancurkan batu tersebut. Akhirnya mereka pun bekerja sama dengan Absol. Sampai akhirnya pada puncak akhir, Absol langsung berlari ke arah batu dan langsung menggunakan sundulan mautnya. Tapi yang menjadi masalah ketika batu itu hancur, Absol masih berada di sana dan terkena uap. Melihat hal tersebut, Go dengan insting menangkapnya langsung melempar Pokeball ke arah Absol. Setelah itu, Go pun mengeluarkan Absol dari Pokeball. Di sana misi mereka untuk mencegah letusan akhirnya berhasil. Maka dari itu Go lalu membebaskan Absol untuk pergi. Namun Absol memberi isyarat dengan matanya. Tapi di sana Go tak memahami maksud Absol. Sampai akhirnya Absol bergerak sendiri untuk masuk kembali ke dalam Pokeball. Kemudian scene berpindah di penginapan. Di sana terlihat jika onsen telah kembali terisi dengan air panas. Sekaligus mereka juga membawa Onigori ke sana untuk memindahkan mereka ke tempat yang layak. Di sisi lain, Paman Hoji sangat-sangat memohon maaf ke Satoshi dan Go karena telah menuduh Absol dan meremehkan mereka. Maka dari itu Paman Hoji berkeinginan untuk meminta maaf dengan cara menyiram air bekas rendaman Onigori ke tubuhnya. Singkat cerita, setelah itu akhirnya Satoshi dan Go berpamitan untuk kembali. Dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series Part 32. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.